ilmu hisab itu antara lain selain kepada Kiai Soleh Darat sendiri, juga kepada Kiai Dahlan. Kiai Dahlan, kebetulan namanya Kiai Dahlan, itu putra dari Kiai Tremas. Nah, karena itu pada usia sekitar 29 tahun, beliau berani mewacanakan supaya orang Islam di Yogyakarta itu kiblatnya diluruskan ke Mekah. Nah, sehingga waktu itu ada pertemuan dihadiri 26 kiai, ada dari Kauman, Suronatan, kemudian Lempuyang Wangi, yang banyak dari Wonokromo dan Blawong. Yang mimpin itu kakak iparnya, Kiai Lurah Nur. Masya Allah. Kiai Lurah Nur ini ya. Tapi waktu itu tidak ada kesepakatan sehingga masih belum berhasil dalam soal itu. Tapi kebetulan ada anak-anak muda yang mendengarkan itu tertarik dengan Kiai Dahlan. Lalu pada beberapa hari berikutnya menggaris di masjid besar itu ke arah kiblat. Disitulah geger itu. Simbol geger. Jadi Kiai Dahlan itu ingin meluruskan kiblat itu bahkan sebelum mendirikan organisasi Muhammadiyah. Jauh, karena itu masih 1897. Muhammadiyah berdiri 1912. Jadi 7 tambah 12 sekitar berapa? 7 tambah 19 tahun sebelum berdirinya Muhammadiyah. Itu terinspirasi dari apa itu kira-kira ya? Karena belajarnya kan dari pesantren-pesantren. Iya, kita belajar di tempatnya Kiai Soleh Darat, belajar hisab ya. Lalu juga belajar sama dengan Kiai Dahlan. Kiai Dahlan itu putra Kiai Tremas, tapi kebetulan juga tinggal di Semarang. Nah, ini belajar. Tapi itu karena orang cerdas itu ya, dalam waktu singkat dia sudah paham, sudah menguasai. Luar biasa. Ya, ini kemudian munculnya ide kenapa Kiai Dahlan ingin mendirikan sebuah organisasi. Padahal kala itu kan dalam kondisi situasinya sangat masyarakat kita terjajah ya. Kok bisa muncul keberanian seperti itu? Kenapa? Latar belakang apa ya kira-kira? Termotivasi apa ya? Kira-kira? Nah, ini sekali lagi, ini Kiai Dahlan itu orang yang hebat, pinter, dia tokoh, tetapi tidak model sekarang kalau sudah tokoh lalu gengsi gitu. Nah, beliau pada tahun 1908 itu berkenalan dengan orang-orang Budi Utomo. Nah, karena itu Budi Utomo berdiri waktu itu ya. Nah, kemudian Kiai Dahlan bilang sama orang-orang Budi Utomo, boleh saya mengajar agama Islam di sekolah Budi Utomo? Jawab, oh tidak boleh. Karena Budi Utomo itu tidak hanya untuk orang Islam. Ada yang non-Islam, ada yang Kristen, ada yang Katolik, ada yang abangan. Kalau begitu, boleh tidak saya mengajar Budi Pekerti? Oh, kalau mengajar Budi Pekerti silahkan. Ya. Nah, tapi tidak boleh sementara di kelas, jadi di luar kelas. Artinya murid-murid quick school di Jedes itu pada hari sore hari itu Kiai Dahlan datang ke situ lalu mengajar Budi Pekerti. Tapi karena yang mengajar Budi Pekerti itu Kiai Dahlan yang diajarkan ya akhlakul karimah, ya dijawakan Budi Pekerti. Nah, itu pelajarannya itu menarik. Nah, kemudian Kiai Dahlan juga tertarik dengan model pembelajaran di quick school tadi. Lalu tahun 1911 Kiai Dahlan membuat pondok namanya Pondok Muhammadiyah.